Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya yang sedang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan pada semester ini. Kita bertemu kembali di Tuton ilmu perundang-undangan dan kini kita sudah memasuki sesi ataupun pertemuan yang keempat, di mana temanya adalah hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Di dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan itu yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari tahun 1950, di mana pada masa itu adalah undang-undang pertama yang dibentuk untuk mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sampai kepada yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kalau kita perhatikan bahwa ternyata jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di setiap masa itu mengalami perbedaan. Ini disebabkan oleh banyak hal Bapak Ibu, misalnya karena situasi negara maupun karena perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Nah, itu secara ringkas. Nanti secara lengkapnya bisa Anda tonton di dalam video saya yang sudah saya masukkan di dalam bagian pengayaan, yaitu kuliah ilmu perundang-undangan part yang keempat. Bisa dicek nanti di dalam tutorial kita. Nah, selain materi tersebut, Tuton kita juga selalu diisi dengan diskusi, di mana tema diskusi kita pada sesi yang keempat ini yaitu terkait dengan peraturan menteri. Nah, di situ diberikan wacana mengenai penghapusan kewajiban bagi anak sekolah untuk mengenakan seragam yang berbau agama di sekolah. Ketentuan ini dibuat oleh beberapa sekolah ataupun beberapa daerah, lalu kemudian ketentuan ini dibatalkan oleh SKB atau surat keputusan bersama 3 menteri, yang intinya bahwa seragam sekolah yang bercirikan agama itu bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi itu bisa menjadi pilihan bagi siswa dan siswi. Tetapi kemudian teman-teman, hal yang perlu Anda pahami supaya nanti tidak ada kesalahan di dalam menjawab soal diskusi, bahwa wacana ini adalah salah satu contoh bagaimana perbedaan penerapan antara peraturan menteri dengan surat keputusan bersama atau SKB menteri. Yang perlu Anda perhatikan adalah bunyi dari soal tersebut, yaitu bandingkan antara peraturan menteri dan keputusan menteri dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Nah, untuk menjawab ini, Anda tidak perlu terkecoh ataupun membahas lebih dalam apa yang dibahas dalam wacana. Tetapi kemudian, kalau Anda masih ingat di dalam pertemuan kedua atau pertemuan ketiga, di situ sudah kita bahas mengenai produk hukum yang ada di sebuah negara. Misalnya di Indonesia, produk hukum itu kan dibagi atas 3. Yang pertama ada vonis, itulah putusan hakim. Yang kedua ada regeling, itulah peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah besiking, itulah keputusan ataupun ketetapan. Nah, di dalam soal ini yang diminta adalah Anda membandingkan antara keputusan atau besiking dengan peraturan atau regeling. Bagaimana pelaksanaannya, terus kemudian bagaimana masa berlakunya, daya mengikatnya, dan segala macam. Ini yang perlu Anda jawab supaya nanti tidak ada kesalahan seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua teman-teman, seperti biasa tetap upayakan mengupload jawaban di awal minggu supaya kemudian saya ada waktu untuk mengoreksi jawaban Anda dan kemudian Anda memperbaiki jawaban tersebut. Jangan lakukan tindakan plagiarisme, baik itu dari internet, Anda caplok bulat-bulat, atau dengan mencaplok jawaban dari teman-teman mahasiswa. Sedangkan yang ketiga, bagi yang masih tertinggal, yang belum mengupload jawaban di tugas 1 maupun di diskusi 3, silakan segera dikerjakan supaya tidak melebihi batas waktu yang diberikan oleh UT. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencantumkan sumber atau referensi dari setiap jawaban-jawaban Anda, baik itu di tugas maupun di dalam diskusi. Dan Anda juga harus belajar bagaimana cara pengutipan ataupun penulisan referensi. Misalnya kalau jawaban itu Anda kutip dari buku, masukkan dia nama pengarangnya, lalu kemudian judulnya, tahunnya, penerbit, dan halaman berapa.
Kalau dia dari internet, masukkan siapa nama penulisnya, judulnya, dan link dari berita ataupun tulisan tersebut. Nah, ini kalau Anda bisa memenuhi ini, saya rasa ini akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan bagi Anda untuk menjawab soal secara sistematis dan terperinci. Oke, saya rasa demikian. Selamat belajar dan sukses selalu.